Nah, saya kan tahu sendiri nih hitam nih, kulit hitam, muka kayak orang Ambon gini, padahal asli Jawa, padahal mah iya iya orang bilang mah saya kayak Ambon, tapi asli Jawa, saya asli Cirebon. Cewek nih, cewek, semua itu senang saya. Jangankan yang gadis-gadis, yang sudah punya suami pun senang ke saya. Dan setelah itu saya jadi playboy. Datang ke depan saya lagi tahiyat, dia ngeledek saya. Ngeledek, melet-melet gitu, blotot-blotot. Ngeledek aja. Saya tendang ceritanya tuh, si makhluk tuh. Begitu si makhluk kelihatan masuk tembus pintu, set, ada yang menjerit cewek tuh. Wah, sampai keluar nangis dia ketakutan. Orangnya hitam, berbulu dan gambarnya sama yang saya lihat waktu saya sholat itu. Setiap ditarik, si tongkat ini dicabut, napas saya berhenti, Mang. Bener, saya nggak bohong, sumpah bener. Sampai sekarang masih ada nih. Sampai sekarang. Kalau yang bisa lihat Kalau insya Allah kalau yang bisa lihat mungkin. kelihatan ya. Kelihatan mungkin. Berawal tak mempercayai hal-hal goib, membuat ia berusaha mempelajari ilmu kebatinan hanya untuk mencari tahu kebenarannya. Namun semakin dalam ilmu itu dipelajari, malah membuat hidup menjadi tak tenang, hingga hampir menjadi gila seperti yang dialami Kang Garai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, Sobat MM dimanapun Sobat berada. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan kita seperti biasa tim sudah menyiapkan narasumber. Ini namanya Kang Garai. Wah, namanya agak aneh nih. Kang Garai, ini nama asli ya? Bukan. Apa nih aslinya? Kalau asli cuman 3 huruf. Apa itu? A-T-O atau Ato. Atau kenapa bisa jadi Garai ini? Yang ngasih Garai itu, nama Garai itu teman-teman waktu kecil, waktu SD. Dulu kan pernah ada sandiwara radio, ada salah satu tokoh antagonis yang namanya Ato Garai. Atau Garai. Iya, kebetulan kan nama saya Ato, Jadi ditambahin Garai. Ya, itu teman-teman main ngasih malah nama jadi Garai. bekennya Garai ya. Bekennya Garai sampai sekarang, sampai tua. Oke, kisahnya ini tahun 1995 ya. Ya, Sudah lama juga. sudah lama. Jadi ketika itu memang Kang Garai ini tidak percaya dengan dunia goib ya. Tidak percaya sama sekali waktu itu, tidak percaya. Akhirnya menuntut ilmu, menggali Iya. supaya bisa begitu ya. Supaya bukan bisa, hanya pengen tahu. Pengen tahu aja. Judulnya hanya pengen tahu. Hanya pengen tahu benar apa tidaknya ada ilmu itu. Baik, Sobat Malam Mencekam, ini kisahnya perlu ditonton sampai akhir video supaya nggak gagal paham ya. Kang Garai apa aktivitasnya? Aktivitas sekarang nganggur. Nganggur. Nganggur aktivitasnya. Baru pensiun kemarin. Oh, baru pensiun. Baru pensiun. Awalnya security. Sekarang pensiun sudah ya. Sekarang pensiun. Puasa nih Kang Garai? Puasa. Alhamdulillah ya. Kuat ya, lancar Insya Allah. sampai tamat nanti. Insya Allah. Baik sobat, saatnya kita mendengarkan kisah dari Kang Garai. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Kang Garai. Begini Mang, saya ini dulu sama sekali nggak percaya yang namanya goib. Sama sekali. Bahkan saya benci sama orang-orang yang selalu mengagung-agungkan hal-hal goib. Saya dulu waktu remaja sih ada mainan sambat-sambatan tuh. Masa-masa misalkan kita nyambat roh siapa gitu loh. Termasuk jelangkung mungkin. Termasuk jelangkung. Saya sama sekali nggak percaya. Biarpun saya melihat kejadian itu dengan mata sendiri, saya nggak percaya.
Saya hanya berpikiran bahwa itu cuman halusinasi. Saya hanya berpikiran bahwa itu cuman apa namanya ya, Trik. trik bisa. Juga saya punya berpikiran bahwa itu mereka itu karena otaknya aja, ya otak karena otak. Satu contoh misalkan, satu contoh gini, saya berpikirnya gini, Bang. Kita, biarpun kita nggak bisa lari, tapi kalau dikejar anjing kan kadang-kadang bisa cepat larinya. Nah itu, saya berpikir yang disebut gaib-gaib itu seperti itu. Dulu, ya, akhirnya teman-teman saya banyak yang berguru mencari ilmu kebatinan kan, untuk bisa macam-macam lah. Ada yang bisa anti shock dan lain-lain, ada yang bisa mengalahkan jin katanya, bisa mengalahkan jin, bisa apa, masukin jin ke botol. Saya nggak percaya. Nah, karena penasaran saya, kepengen tahuan yang tinggi, saya mencoba berguru. Ya, ada salah satu guru saya masih di kampung, tapi ya, sekarang sudah almarhum. Saya mencoba berguru ke beliau, tapi nggak punya niatan pengen bisa. Nggak punya niatan pengen punya ilmu mah nggak. Cuman pengen tahu aja, pengen membuktikan. Apa iya manusia itu semudah itu cuman dengan puasa bisa mencapai keinginan yang begitu aneh gitu menurut saya waktu itu. Akhirnya saya mencoba ikut puasa. Ya puasanya dari mulai dasar dulu, tapi mah nggak langsung kan. Dasar dulu, dasar itu dari mulai puasa yang 3 hari, puasa biasa 3 hari. Terus meningkat ke puasa muti. Ya, terus harinya juga meningkat dari 3 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, dan pokoknya hari-hari ganjil. Itu pertama saya puasa dasar. Itu yang dipuasai ya ada satu petikan dari ayat-ayat Al-Quran. Cuman bukan surat kan, petikannya aja. Jadi salah satu ayat yang saya baca, saya wirid, dan saya puasai. Pertama 3 hari. Yang dasar, untuk pertandingan kalau ada serangan, maksudnya serangan itu serangan yang gaib-gaib gitulah. Santet apa. Terus ningkat tuh. Setelah itu selesai 3 hari, itu dengan zikirnya sampai 1000. Setiap habis sholat kita zikir 1000. Sholat malam juga 1000 zikir. Kalau yang dasar-dasar nggak ada kendala. Cuma kendalanya lemes doang karena puasa itu. Terus puasanya juga bukan puasa biasa. Bukanya itu setiap maghrib. Setelah buka, puasa lagi. Nanti bukanya maghrib lagi. Gitu. Terus meningkat ke 5 hari. 5 hari itu untuk pengasihan. Maksudnya pengasihan itu bukan ke cewek nih. Maksudnya pengasihan untuk supaya manusia, jin, dan semua makhluk hidup itu senang ke saya. Segen, bukan senang, segen. Segen ke saya. Dan mereka nurut ke saya. Itu. Dah selesai ceritanya. Lulus, menurut guru lulus. Kalau untuk perasaan sih biasa aja. Nggak Mungkin ada sudah bisa interaksi dengan makhluk-makhluk. Belum bisa. Belum. Cuman pernah kejadian itu kan untuk kekuatan ya. Untuk yang pertama tadi kekuatan kan. Untuk barangkali ada yang nyerang gitu loh. Pernah kejadian saya dicoba sama temen. Kebetulan temen itu bawa bayonet. Saya lagi berdiri dari belakang. Sakit sih sakit, kerasa sakit.
Cuma si Boy itu nggak tembus. Ternyata mereka iseng. Nah, saya begitu cuk, terus, aduh, terus apa sih ini? Pas nengok dia lagi pegang pisau. Apaan kamu pegang? Kamu nusuk saya? Saya bilang. Hehehe, ketawa dia. Saya cuma pengen tahu aja, nyoba. Katanya orang Cirebon sakti-sakti gitu. Kebetulan dia bukan orang Cirebon. Terus, jangan begitulah nanti kalau kena tusuk gimana. Terus dia, tapi iya ya, saya percaya ke orang Cirebon, kata dia. Itu buktinya nggak mempan. Boro-boro katanya tembus, bedah aja enggak, kan gitu. Saya kan marah di situ, mau saya pukul dia. Karena saya nggak merasa, saya nggak merasa saya kebal apa nggak merasa, Mang. Makanya saya marah di situ. Akhirnya dipisahin teman. Terus pernah lagi, teman lagi. Menurut dia pernah cerita ke saya, dia berguru kekebalan. Ke daerah, kalau nggak salah di Watu Belah apa dia gurunya di situ. Kekebalan, ya. Pas kita lagi ngobrol nih, ngobrol di pinggir jalan, ada tukang mie. Kalau dulu kan ada mie yang ditanggung gini nih, ya. Tek, 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 mie tek, tek. Mie tek, tek. Kita beli mie tek, tek, kita lagi makan. Teman saya pinjem pisau ke tukang mie, langsung di apa namanya, tangannya dipakai pisau gitu. Saya kan aneh kan, loh apa nih, ngapain kayak gitu, sombong amat saya bilang itu. Akhirnya mulut saya itu ngucap, mempan coba, sok coba Ira, mempan coba. Bener itu Mang, butuh saya ngomong gitu, tembus sampai pertama sih enggak tembus. Saya belum ngomong itu enggak tembus. Benar dia kebal. Pas saya ngomong mempan Ira, baru akhirnya tapi dia tahu bahwa saya pernah puasa mempelajari kebatinan. Akhirnya dia bilang, Rai coba tolong Rai, ini kamu suka gini aja tuh marah, kata dia. Ini gimana ini? Nah, akhirnya itu refleks. Saya padahal nggak punya pikiran saya itu bisa nggak Bang. Cuma refleks. Pegang tangannya saya ini di langit-langit sambil baca Bismillah, padahal cuma Bismillah doang. Bismillah, saya tempelin ke lukanya, sembuh Bang. Nggak ada darah yang keluar. Di situ saya mulai aneh. Kok bisa gini kan? Akhirnya saya penasaran kan. Nah, ningkatlah ke puasa berikutnya. Saya nggak cerita ke guru. Nah, karena saya waktu itu saya nggak bakalan cerita ke siapa-siapa dulu. Sebelum terbukti semua. Saya hanya pengen tahu ilmu kebatinan, ilmu gaib itu seperti apa. Saya nggak cerita. Akhirnya puasa berikutnya 5 hari. Yang tadi saya sebutkan untuk pengasihan. Pengasihan itu supaya makhluk-makhluk di dunia ini nurut ke saya. Senang ke saya, nurut ke saya. Di situ saya puasa 5 hari. Puasanya sama. Buka sahurnya setiap maghrib. Buka maghrib, setelah itu puasa lagi. Terus sahurnya ya pas maghrib gitu loh. Jadi puasanya 24 jam. Ya, itu 5 hari. Yang lucu, saya kan tahu sendiri nih hitam nih. Kulit hitam, muka kayak orang Ambon gini. Padahal asli Jawa, iya orang bilang mah saya kayak Ambon. Tapi asli Jawa, saya asli Cirebon. Cewek, semua itu senang saya. Jangankan yang gadis-gadis. Yang sudah punya suami pun senang ke saya. Kalau kasus belum ada. Cuman si cewek-cewek itu ngomongnya ke ibu saya. Nggak berani langsung ke saya. Nah, dan setelah itu saya jadi playboy. Pernah
satu kejadian. Saya naik elep mobil-mobil angkutan umum dari kampung saya menuju ke kota ini rencananya nih. Kebetulan angkutan itu kosong, gak ada penumpangnya. Saya naik sendiri. Biasa kan ngetem kan. Datang cewek nih, cantik Mang. Kalau zaman sekarang kayak artis. Hidungnya mancung, bibirnya merah, mereka, saya di situ sampai ngerasa gimana gitu loh. Wah. Begitu si cewek masuk, cewek itu di belakang saya duduknya jauh. Ada berarti 3 kursi dari bangku yang saya dudukin. Hati ini berbisik ini, cantik juga tuh anak. Mudah-mudahan jadi pacar aku lah, gitu kan. Cuman begitu Mang. Tiba-tiba si cewek itu pindah duduknya ke samping saya. Ngajak kenalan, terus dia minta antar, kebetulan santri salah satu pondok pesantren di wilayah Sindang Laut. Katanya dia baru pulang dari kampung, pengen ke pondok, dia minta antar saya. Akhirnya saya antar. Saya sampai berbohong ke kiainya, saya ngakunya saudaranya, padahal mah ketemu di jalan ya. Nah setelah itu, tiba-tiba si cewek itu minta jadian. Padahal memang lihat sendiri wajah saya kayak apa. Nggak mungkin kalau normal nggak mungkin. Itu matanya lagi kelilipan itu. Dia minta jadian sama saya. Ya akhirnya ya jadian lah. Jadian cuma berapa hari. Saya diajak ke rumahnya, ternyata orang kaya Mang. Itu orang tuanya bapaknya itu punya kapal 10. Tuh juragan kapal ternyata. Akhirnya di situ saya minder. Dan memutuskan untuk tidak berlanjut. Karena tujuan saya bukan untuk itu. Bukan untuk itu tujuan saya. Nah terus Ditinggalkan? Tinggal aja. Ngejar-ngejar nggak? Ngejar-ngejar sih. Nyari-nyari saya. Nah, cuman sayanya menghindar terus. Nah terus setelah itu, kebetulan ada teman saya yang tahu saya bisa begitu. Kan kalau di kampung biasanya kalau hajatan itu hiburannya ada dangdut kan ya. Ada layar tancap gitu kan. Kalau ada hiburan di desa sebelah atau apa, pasti saya harus ikut. Diajak sama teman harus ikut. Mau nggak mau harus ikut. Untuk apa coba? Ya itu untuk meletin cewek-cewek Mang. Soalnya teman saya nih, misalkan pernah kejadian gini. Teman saya senang ke cewek taruh baju merah. Setiap dia deketin si baju merah itu lari. Setiap dia deketin lagi lari. Nggak mau aja lah, kasarnya nggak mau lah. Dia minta tolong ke saya Mang. Rai, tolong sih saya seneng itu. Oh kamu seneng itu? Nah, saya bacalah rapalan. Saya tujukan, padahal saya kan nggak tahu namanya. Cuman saya tujukan ke baju yang merah yang saya lihat gitu aja. Itu mantep Mang. Langsung setelah saya baca itu, saya bilang ke teman, dah samper, pasti mau. Mau Mang. Di zaman sekarang masih bisa itu ya dipakai? Masih. Bahkan sekarang saya gunakan untuk kebutuhan saya. Apa itu? Ya misalkan saya pengen sesuatu. Gini contohnya, misalkan saya pengen beli TV. Ya, pengen beli TV dengan harga murah. Gampang baca aja. Saya nawar berapapun dikasih Mang. Benar. Jadi bisa kepincut juga pemilik Bisa, toko ya? Pemilik toko bisa. Nggak tahu gimana ya. Nggak tahu seneng. Maksudnya lihat saya itu nggak tahu gimana. Bisa Mang, saya pernah nyoba. Gimana itu? Kasusnya seperti apa? Saya beli TV. Kebetulan adik saya pengen TV kan. Saya beli TV waktu itu 14 in lah. Masih TV tabung.
Itu harganya kalau nggak salah 300-an, 350 ribu. Nah, kekeh tuh, si takcinya itu kekeh, si cicinya nggak mau dikurangin, saya minta dikurangin 50 ribu aja, dia nggak mau. Akhirnya, alah saya baca aja. Baca, setelah baca, tiupin, cuma gitu aja. Akhirnya, udah gini aja Ci, saya terus terang gak punya duit nih, cuma 100 ribu nih, boleh enggak? Dikasih bang. Ya udahlah nggak apa-apa, sama mas sih, ya gitu. Cicinya itu. Cicinya, udah nggak apa-apa sama mas sih, tapi jangan bilang-bilang ke yang lainnya mas ya. Iya gitu. Setelah itu mulai nih bang nih, saya mulai ada kepercayaan nih tentang gaib itu mas. Ya, Mulai tumbuh ya? Mulai tumbuh, tapi belum sepenuhnya. Berjalan berapa lama? Itu kita dulu puasanya misalkan yang pertama selesai nih, libur dulu 1 atau 2 minggu baru puasa lagi gitu. Jadi antara yang pertama sampai selesai terus 2 minggu kemudian baru puasa yang kedua. Masih di tahun yang sama, di bulan yang sama juga. Belum lama berarti ya? Belum lama. Masih hitungan bulan-bulan? Iya, itu dulu saya begitu. Emang kerjaannya puasa sampai saya tuh kurus kering. Nggak begini, kurus kering, si pipi nonjol gini. Saking nggak ada dagingnya. Nah setelah itu mulai tumbuh nih ya. Mulai tumbuh kepercayaan saya dengan hal-hal gaib. Terus saya melanjutkan puasa yang ketiga. Nah yang ketiga ini lebih dahsyat lagi Mang. Yang ketiga ini ternyata apa yang saya penasaran, yang saya pengen tahu itu terjadi. Saya waktu itu puasa, dikasih amalan untuk bisa mengalahkan jin. Untuk bisa mengalahkan jin. Ambil dari satu petikan ayat Quran lagi. Ya saya buka nih dari surat Al-Jin. Saya puasain. Tapi ini berat, Mang. Beratnya kenapa? Bukanya itu cabai rawit, Mang. Terus 9 hari puasanya. Puasanya 24 jam, selama 9 hari bukanya cabai rawit. Puasa pertama buka 9 cabai rawit, puasa kedua bukanya 8 cabai rawit, terus sampai yang terakhir yang ke 9 hari 1 cabai rawit. Tanpa nasi? Tanpa nasi. Ini real, asli. Cabai rawit sama air 1 gelas. Tapi anehnya, itu sama tubuh saya, sama perut saya nggak terjadi apa-apa, Mak. Ya seharusnya kan rusak ya. Panas? Panas, minimal diare lah minimal. Itu enggak, Mak. Terus si cabai juga nggak pedas. Yang pertama sih ngerasa pedas. Yang pertama, kedua, ketiga, setelah keempat itu nggak kerasa pedas. Justru rasanya agak manis-manis gitu. Itu saya puasa, ya biasa saya zikir, saya sholat malam, semua sholat sunnah saya laksanakan. Puasa pertama, saya itu nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada yang dirasa maksudnya, nggak ada kejanggalan, nggak ada apa. Puasa kedua pun belum ada kejadian apa-apa. Nah puasa ketiga, baru di situ antara mimpi dan tidak, Mang. Karena apa? Karena waktu itu saya sedang lagi-lagi zikir. Malam habis sholat malam, saya zikir. Di situ kayak ngantuk gitu loh, kayak tiba-tiba gini, tiba-tiba si gelap aja tiba-tiba, terus ganti alam gitu. Maksudnya nggak tidur, lagi tidur pulas enggak, saya lagi zikir.
Tiba-tiba seperti ganti alam. Seret, ganti saya tersesat di salah satu taman. Indah banget tamannya, bunga-bunga. Ush. Saya belum pernah di dunia ngelihat taman seperti itu, belum pernah. Langit indah tapi gimana ya? Nggak terlalu terang, mendung juga enggak, terang juga enggak, gimana ya? Tuh. Di situ saya hampir nangis itu, Mang. Perasaan saya di situ hampir nangis karena saya takut nggak bisa pulang. Di situ saya di mana? Pas saya lagi cari-cari, tengok kanan, tengok kiri kan. Itu dari kejauhan kelihatan rombongan perempuan, Mang. Cewek, semua cewek. Cantik-cantik. Pakaiannya gimana ya? Pakaiannya, gambaran pakaian itu karya putri-putri Cina gitu loh. Pakai kayak putri Cina lah. Pakai ini panjang, long dress. Kalau dulu sih nyamin long dress, nggak tahu sekarang apa itu panjang. Cantik-cantik. Itu ratunya itu paling cantik, Mang. Saya di dunia nyata belum pernah lihat wanita secantik itu. Itu bukan mendekati lagi, sempurna, Mang. Waduh, saya sampai tertegun di situ, tertegun. Tapi anehnya, anehnya nih, yang jelas cuman dari pinggang ke atas. Dari pinggang ke bawah ini burem, burem aja. Burem, nggak jelas. Situ saya bengong kan, saya bengong aja. Sambil lihat si putri karena terpesona dengan cantiknya juga kan. Saya bengong. Terus si putri itu senyum ke saya, senyum dulu dia senyum, terus tanya. Anehnya tahu nama saya. Garai, kamu di sini sedang apa? Gitu. Saya kaget itu. Kok tahu nama saya? Saya bilang, maaf, saya bilang, kalau Anda siapa? Saya balik tanya. Nah, si yang ngakunya putri itu, dia memperkenalkan dirinya. Saya, kalau menurut bangsa kamu, bangsa manusia, saya ini ratunya jin, Ratu Balkis. Setelah itu, saya diajak sama dia. Jadi pas dibawanya, itu saya diajak jalan. Melintasi taman-taman yang bagus itu, yang indah itu. Jalan, tapi saya nggak ngerasa jalan gitu loh, gimana ya? Diajak jalan, tapi saya ngerasanya nggak jalan, saya ngerasanya terbang. Saya pelan, nikmat banget ya. Terus sampai masuk ke ruangan istananya. Istananya, Bang. Tembok itu emas semua. Pilar-pilarnya itu gede-gede, emas semua. Sampai hordeng itu emas. Saya diajak ke satu ruangan, saya dijamu di situ. Terus saya dikasih benda, Mang. Oleh-oleh. Oleh-oleh. Ada bendanya? Tapi ternyata gaib bendanya, Mang. Nggak ada buktinya. Cuma ini kejadian waktu itu, saya perasaan dikasih benda. Benda itu sehelai rambut, Mang. Sehelai rambut putri itu. Dia, ambil rambutnya, dia potong. Nggak pakai gunting, pakai tangan potong. Tas. Kasihkan selai ke saya. Tujuannya untuk apa? Rai, pegang nih rambut saya. Ini bisa membantu kamu kalau nanti ada jin-jin yang jahat sama kamu. Begitu bilang.
Saya terima kan. Saya terima. Saya lihat Putri, dia tersenyum. Saya bingung di situ, Mang. Sampai saya bahasa Sunda ngeleper. Tangan tuh gemetar gitu. Nerima selai rambut itu gemetar saya. Akhirnya si rambut ini saya kantongin. Perasaan saya kantongin di kantong. Setelah kejadian itu rubah lagi alam. Kembali saya lagi zikir. Tapi gini, pas rubah alam saya kayak orang ngantuk gitu. Terbangun, saya kaget di situ. Kaget. Lah, saya inget tadi apa ya? Perasaan kayak mimpi. Tapi saya nggak tidur. Saya ternyata ingat bahwa saya dikasih rambut, sehelai rambut sama Ratu Balkis itu, dan dimasukin ke kantong baju. Saya buka kantong ternyata nggak ada, barangnya nggak ada. Dan itu tapi saya nggak cerita nih, nggak cerita ke teman, nggak cerita ke guru, nggak sama sekali nggak cerita. Malam keempat, begitu lagi, Mang. Jadi kayak film yang direplay, film yang diputar ulang. Kejadiannya ya gitu, pas saya zikir, ketemu Ratu Balkis gitu, sama aja. Sampai dikasih rambutnya sama aja begitu. Begitu sadar saya kaget. Loh kok kejadiannya sama aja. Terus, nah siangnya saya baru cerita ke guru. Mbah, semalam ada kejadian aneh, Mbah. Kejadian apa? Kata guru saya. Saya kan zikir, Mbah. Biasa habis sholat malam saya zikir. Yang saya puasain saya zikir kan biasa. Ya, terus kejadian apa? Saya ceritakan tuh. Saya semalam, Mbah, perasaan tuh tersesat di taman bunga yang indah, terus ketemu sama Ratu Balkis, Mbah. Dan saya dikasih sehelai rambut. Gimana, Mbah? Asli apa enggak? Guru saya enggak bilang apa-apa, cuma tersenyum aja. Waktu itu cuma tersenyum. Terus guru saya bilang, ya udah, terusin puasanya. Harus lebih ini lagi, lebih khusyuk lagi. Nah, saya puasa lagi kan, berarti hari keempat. Hari kelima nggak ada apa-apa, sampai hari terakhir nggak ada apa-apa, Mang. Nah, hari terakhir itu nggak ada, maksudnya nggak kejadian seperti tadi lagi. Cuman saya pulang ke rumah kan malam setelah puasa selesai nih. Kalau puasa selesai kan biasanya ada syukuran. Ya syukuran seina aja sama teman-teman syukuran, kita doa dan lain-lain. Pulang malam sekitar jam 1-an saya pulang. Karena saya kalau puasa nggak pernah pulang siang. Malu sama tetangga. Karena kurus, kering, saya kayak yang lemas, mata sayu, pipi kempot, ini tulang pipi ini menonjol. Yang sekarang gemuk aja jelek, apalagi waktu itu jeleknya minta ampun. Ya. Jadi saya pulang malam nih, Mang. Saya pulang malam. Perasaan ada yang ngikutin. Di belakangnya ada yang ngikutin. Sosok makhluk gitu loh. Nggak satu bahkan, 2-3. Saya nengok, nggak ada. Diikutin sampai di rumah, ikutin. Saya penasaran, yang ngikutin itu apa? Siapa? Akhirnya saya sholat malam, saya zikir lagi, dan saya minta dijelaskan sebenarnya yang ngikutin saya itu siapa. Ada jawaban, Mang.
Jawabannya lewat bisikan. Jangan takut. Itu anak buah saya yang menjaga kamu. Saya di situ mulai galau nih. Karena kan nggak masuk ke akal sehat kan. Mulai galau. Tapi saya teruskan. Setelah puasa itu 2 minggu kemudian puasa lagi. Puasa. Sampai lulus dan saya bisa merasakan kedatangan makhluk gaib. Jadi yang lucunya gini, Mang. Pertama yang saya rasakan, saya mulai bisa merasakan gaib-gaib itu. Saya diajak sama teman nengok adiknya yang sakit di rumah sakit. Karena saya bilang, "Adek, kamu sakit apa? Lumpuh katanya, nggak bisa jalan. Yuk kita ke rumah sakit, saya minta antar kamu. Mau nengokin adik yang lumpuh." Bilang begitu, Mang. Ya karena saya waktu itu masih nganggur, ya oke lah, ikut. Akhirnya kita ke rumah sakit. Pas depan pintu kamar dia dirawat, nih adiknya dirawat. Mata saya melihat ada 2 paku di dengkulnya. Paku jurek, kalau orang sini bilang paku jurek. Paku yang gede tuh, yang 1 jengkal lah panjangnya, yang gede. Itu pakunya sudah berkarat. Berkarat tua di sini. Saya sama mata saya kelihatan. Saya sampai, karena saya lupa ya, saya nggak merasa bisa, saya tanya ke teman saya, kamu lihat nggak tuh di dengkul adekmu itu ada pakunya, kanan kiri tuh, di kanan 1, di kiri 1, pakunya gede-gede, berkarat lagi, kelihatan nggak? Oh, kamu bercanda aja. Gak percaya teman saya, dibilangnya saya bercanda, memang saya orangnya suka bercanda. Ya udah, karena nggak percaya, saya masuk. Saya deketin adiknya yang terbaring itu. Perasaan saya nih, Mang, nih. Saya nyabut paku itu, saya cabut. Saya satuin, masukin kantong. Nah, setelah itu saya punya keyakinan bahwa adiknya sebentar lagi sembuh. Punya keyakinan di dalam perasaan saya ini, yakin bakal sembuh. Sebentar lagi juga sembuh. Akhirnya ngobrol, teman saya bilang, ngomong ya teman saya, "Duh, gimana ya, Rai, caranya kira-kira adik saya cepat sembuh." Udah tenang aja, saya bilang gitu, udah tenang aja. Bentar lagi juga sembuh. Walah, kamu kayak dukun aja, tahu bakal sembuh. Itu kan penyakit ini, penyakit lumpuh itu susah biasanya, kata teman saya. Enggak, 2 hari sampai seminggu pasti sembuh. Walah, teman saya nggak percaya sama sekali kan. Akhirnya udah aja pulang. Kurang lebih 10 harian lah. 10 harian sama saya sama temen itu lagi ngobrol. Temen yang adiknya sakit itu, ya Bang. Ngobrol, ya kebetulan juga dia orang tuanya ada lah. Jadi di rumahnya ada telepon. Kebetulan kan Bang, orang tuanya itu kaya. Di rumahnya ada telepon rumah. Kalau dulu kan belum ada HP ya, masih ada telepon rumah yang pakai kabel itu. Pas saya lagi ngobrol, bunyi nih si teleponnya, kering. Nah, akhirnya diangkat sama teman saya. Itu ternyata telepon dari keluarganya, saudaranya yang nungguin adiknya di rumah sakit. Dia bilang, Ri, alhamdulillah. Sembuh, Ri, sembuh. Masa sih? Iya sembuh. Coba kamu kesini.
Udah tutup, ceritanya tutup. Nah, si Ari ini nggak cerita ke saya. Dia cuma bilang, coba Ray, tebak-tebakan nih. Adik saya di rumah sakit lagi ngapain? Gitu. Saya tuh kayak si mulut nih emang nih ngomong sendiri. Saya nggak harus mikir, tiba-tiba ngomong aja. Lagi jalan-jalan di taman, lagi lagi nyoba kaki. Gitu. Lagi jalan-jalan di taman, coba kamu tanya ke saudara kamu. Teman saya nelpon lagi ke operator rumah sakit kan, minta disambungin ke ruangan itu, ruangan yang adiknya dirawat. Kebetulan nyambung dan tanya, si Ari itu tanya ke saudaranya yang di sana. Bener Mang, adiknya tuh memang lagi jalan-jalan di taman depan kamarnya itu kan, ada taman kecil di situ. Lagi nyoba kekuatan kaki jalan pelan-pelan. Akhirnya kan si Ari ini penasaran ngajak saya lagi ke sana ke rumah sakit. Ternyata bener mulai sembuh. Ya nggak sembuh total ya, tapi mulai sembuh. Si kaki bisa bergerak, bisa jalan-jalan. Itu terkena apa dia? Kalau menurut dokter sih katanya penyakit apa? Pengeroposan tulang. Osteoporosis. Ah iya. Tapi penglihatan Kang Garai Paku, ada paku. ada yang ngerjain gitu. Ada yang ngerjain, ada santet. Setelah saya ke sana, saya coba lagi, saya baca lagi untuk penyembuhannya, saya baca di situ. Ya udah, setelah itu pulang. Terus kurang lebih 2 minggu kemudian, saya diundang nih sama si Ari. Syukuran adiknya sembuh total Mang, bisa main bola lagi. Diundang syukuran, di situ saya ngobrol sama adiknya. Saya terus terang buka. Ya, namanya Wawan, adiknya namanya Wawan. Wan, sebenarnya menurut saya kamu tuh bukan pengeroposan tulang. Terus apa? Kata dokter itu aja pengeroposan tulang, bukan. Ngelihat sendiri di kaki kamu ada paku 2. Yang bener dia kaget kan? Betul. Ngelihat dengan mata sendiri. Bahkan pakunya yang nyabut. Saya buang ke kali. Kamu pernah berbuat jahil sama orang gak? Iya baru ingat. Saya pernah bikin janji palsu sama cewek. Ternyata disantet sama cewek. Jadi pengakuan si Wawan ini, ada cewek yang senang sama dia. Sebenarnya si Wawan gak senang, cuman si Wawan ngasih janji-janji palsu gitu. Ceritanya disantet. Oh gitu. Ceweknya orang mana? Orang jauh. Orang mana? Orang Kalimantan. Kalimantan berarti jauh. Ya udahlah, kamu jangan sekali-kali gitu lagi. Ya udah, yaitu keanehan berikutnya itu Mang. Di situ saya malah tambah bulat nih, yakin nih bahwa memang ilmu-ilmu kebatinan itu memang ada. Bulat yakin dah. Saya terus mencari ilmu yang lain, termasuk kekebalan apa, saya cari. Dan sampai saya hijrah ke Jakarta, saya bekerja di sana. Dan tiba-tiba orang Jakarta, ya orang sana itu menganggap saya orang pinter.
menurut orang sana, orang Jakarta itu, karena saya orang Cirebon, kan di Jakarta orang Cirebon itu terkenal sakti. Dianggapnya saya itu pinter karena orang Cirebon. Suatu saat ada orang yang kesurupan tuh, tetangga kontrakan. Kesurupan berat, udah manggil paranormal, nggak ada yang bisa. Begitu manggil saya kan nggak mau kan, karena saya nggak merasa jadi paranormal waktu itu, nggak merasa. Dipaksa Mang, udah Mas, tolongin Mas, siapa lagi? Mas kan orang Cirebon, biasanya orang Cirebon pinter-pinter kerja kan gitu. Dengan berat hati saya berusaha ya, saya baca apa yang kemarin saya puasa dan saya kerja, saya baca, dan akhirnya sembuh Mang. Sembuh. Setelah itu banyak orang-orang datang minta tolong, ada yang minta tolong pengen kerjanya enak, ada yang pengen dagangannya laris dan lain-lain. Terus pengikut saya itu makin banyak, pengikut jin makin tambah. Ada yang ngakunya patihnya jin, ada yang ngakunya panglima jin, ada yang ngakunya putrinya jin, macem-macem lah. Itu kejadiannya setiap saya sholat malam zikir, ada yang datang minta makmum katanya, bilangnya minta makmum, dianggapnya saya imam, padahal saya kan bukan siapa-siapa. Kemudian saya didatangi sama kakek-kakek Mang. Kakek-kakek orangnya udah bongkok, bajunya putih, rambutnya putih. Ketika sedang apa? Itu sedang zikir lagi. Sedang zikir, didatangi kakek-kakek itu. Dan dia bilang, Rai, kamu ini sebenarnya masih keturunan saya. Ingat, tongkat ini banyak yang minta. Tapi saya percayanya sama kamu karena kamu masih keturunan saya. Waktu itu saya cuman iya aja. Ya mbah gitu. Terus saya tanya, sebenarnya kalau mbah ini siapa? Saya ini penunggu balong Raden. Nama saya kakek bongkok, Aki Bongkok kalau bahasa ini. Aslinya sih, kalau saya tadi di bahasa Indonesia jadi kakek bongkok. Akunya Aki Bongkok. Saya ini masih leluhur kamu. Udah kamu diam. Aki mau titip tongkat nih, mau titip itek, mau titip cemeti, mau titip besi. Jadi pertama tongkat itu dimasukkan ke dada kanan saya, dimasukkan, masuk Mang, tapi rasanya dingin kayak es. Si dada ini kayak dikasih es gitu loh, dingin. Dingin. Itu kerasa sekali. Terus kedua cemeti Mang. Cemeti itu apa ya? Pecut. Seperti itu. Ya seperti itu bener tuh. Pecut. Itu dikalungin Mang. Kalungin ke sini, ingat. Ke kanan, kalungin sini. Terus satu lagi besi panjangnya seginilah, gedenya juga segini. Masukin ke tangan kiri. Itu juga dingin Mang. Begitu masuk, dingin, rasanya dingin. Tapi begitu saya sadar, ya bendanya nggak ada. Karena itu mungkin gaib juga mungkin. Tapi anehnya nih yang bikin aneh gini. Setelah kejadian itu kurang lebih
1 tahunan lah. 1 tahunan setelah itu kakak sepupu saya main-main dengan temennya, main-main sambatan, manggil roh. Karena dia penasaran dengan penunggu balong Raden itu. Manggil roh ceritanya. Yang datang, yang dia panggil itu penunggu balong Raden. Yang datang yang Aki Bongkok itu. Aki Bongkok bawa itek. Si iteknya diminta sama kakak saya tuh. Bilangnya si aki-akinya gimana coba? Bilangnya, jangan. Ini udah punya si Garai. Aneh kan? Kejadian udah 1 tahun, tapi bisa nyambung. Saya taunya kakak sepupu saya datang ke rumah. Begitu malamnya sambat-sambatan gitu, manggil-manggil roh. Paginya pagi-pagi jam 6-an lah, jam 6 pagi datang ke rumah. Tanya ke saya, Rai, kalau kamu pernah dikasih apa sama penunggu balong Raden? Dikasih apa, saya bilang. Saya lupa, kan kejadiannya kan udah 1 tahun. Belum pernah, saya bilang. Perasaan saya nggak pernah ketemu sama penunggu balong Raden. Enggak. Soalnya semalam saya gini ya, dia cerita yang tadi saya ceritain. Kakak saya itu cerita gini. Baru saya ingat tuh, Mang. Oh iya. Ya, saya pernah pas lagi zikir, saya kedatangan aki-aki bungkuk bawa iteknya dimasukin ke dada saya. Terus bawa pecut, cemeti, itu dikalungin ke sini sama besi segini. Bener, Ray? Bener. Itu mimpi nggak mimpi, saya lagi zikir itu tiba-tiba ada kejadian begitu, saya bilang. Oh ya, kalau gitu ya bener berarti. Udah itu hak kamu. Ya nggak tahu, saya bilang, saya nggak ngerasa manggil, saya bilang kan gitu. Nah, singkat cerita, kepribadian saya sudah mulai galau ini, Mang. Karena banyak bisikan kan. Mata ini tajam, bisa ngelihat apa-apa. Terus perasaan ini, kepribadian saya ada 2. Di situ saya galau, Mang. Galau kayak orang gila. Dan saya di situ takut sekali, Mang, takut gila, terus terang takut gila. Akhirnya saya berpikir ini tidak baik untuk diri saya. Bisikan-bisikan yang paling menakutkan apa? Jadi gini, saya tadi cerita banyak makhluk yang ikut makmum, ya, ikut makmum ke saya. Itu ada salah satu makhluk yang mengaku namanya Jaka. Sosoknya dia pemuda ganteng, badannya tinggi besar ganteng, pakai bajunya kayak baju kerajaan Cina gitu loh, yang dilipat gitu, rambutnya panjang, wah ganteng, Mang. Tapi dia anti cewek, nggak seneng ke cewek. Suatu waktu saya lagi naik bis, kebetulan bangku sebelah saya penumpangnya cewek cantik bro. Pas lihat, ih cantik ya, saya punya rasa seneng. Tapi tiba-tiba kepala ini ada yang muter, sambil ada bisikan, cewek aja, gak usah ngelainin cewek. Nah, kalau bahasa Indonesia gitu. Waktu itu pakai bahasa Jawa, bahasa Cirebon. Itu sampai segitunya. Terus tangan nih, yang namanya tangan, gerak aja gitu, kayak lagi zikir.
Itu asli gerak gini aja. Nggak di mana tangan gini aja kayak zikir. Di situ saya mulai takut, saya gila. Halusinasi, kayak takutnya halusinasi yang enggak gitu loh Mang. Gila. Kalau makhluk atau sosok-sosok serem sering tampil gak? Sering. Seperti apa? Wah saya pernah gini kejadian nih Mang nih. Di salah satu acara. Kebetulan acara itu di salah satu tempat ya. Di perguruan silat. Kebetulan ada acara sampai nginep-nginep malam kan. Cewek juga nginep. Tapi ada kamarnya khusus untuk cewek, ada kamarnya khusus. Ceritanya begini, malam sekitar jam berapa ya? Jam 11-an lah kalau nggak salah. Saya ingat saya belum sholat isya kan. Saya sholat isya, saya ambil wudhu. Dari mulai ambil wudhu itu udah ada sosok makhluk. Yang jadi di tembok kan, tempat wudhunya sini tembok nih. Di tembok tuh ngeliatin saya gitu. Udah saya nggak hiraukan lah, biarin aja. Selesai wudhu, sholat ceritanya. Jadi karena di musola penuh sama anak-anak cowok yang tidur, ya. Di kamar anak-anak cewek. Jadi saya sholatnya di tengah lapangan tempat latihan itu. Di tengah itu sholat, Allahu Akbar sampai pas tahiyat terakhir, si makhluk itu datang Mang. Wujudnya menyeramkan. Jadi wujudnya rambutnya gondrong tapi keriting, dibewok. Matanya bunder merah. Hidungnya pesek tapi gede gitu. Ini dadanya bulu, sini tangan bulu. Nah pakai ini cuma ditutupin sama kain kayak celana celana sumo. Wah, pemain sumo kayak gitu Bu. Cuman ini bulu semua. Datang ke depan saya lagi tahiyat. Dia ngeledek saya. Ngeledek, melet gitu, blotot. Ngeledek. Di situ saya terpancing emosi. Nafsu, bener asli nafsu. Ada ngeledek banget kan. Saya tendang ceritanya tuh, si makhluk tuh. Tendang, dia langsung ngerol gitu, ngelundung, lari masuk ke kamar yang ditempati sama cewek-cewek itu, sama anggota cewek. Begitu si makhluk kelihatan masuk tembus pintu, set, ada yang menjerit cewek tuh. Wah, sampai keluar nangis, dia ketakutan. Akhirnya saya tenangkan. Saya tanya kan, ada apa? Aduh, tadi ada yang masuk. Tiba-tiba masuk orangnya hitam, berbulu, dan gambarnya sama yang saya lihat waktu saya sholat itu. Berarti kan bener tuh kejadiannya kan, bukan halusinasi saya kan, karena yang melihat saya dan anak cewek itu. Waduh, saya sampai kaget Bang. Kok jadinya begini? Di situ saya mulai ketakutan, makin takut gila kan, makin takut. Saya cari, akhirnya saya berpikir lebih baik dibuang, lebih baik ditutup daripada nanti saya gila. Akhirnya saya banyak tanya ke kiai-kiai yang saya kenal, terutama ke orang-orang pintar. Saya tanya, tolonglah saya bersihkan, saya pengen hidup normal. Udah nggak usah bisa gini-gini, nggak perlu. Karena menurut saya manfaat sih ada, cuman nggak bagus sama diri saya gitu loh. Untuk diri saya itu nggak bagus, menurut saya. Nah saya tanya-tanya ke kiai-kiai yang saya kenal, dan akhirnya bisa si bisikan itu bisa sembuh.
Mata yang tadinya serba bisa ngelihat bisa sembuh, nggak biasa lagi lah, normal lagi. Perasaan yang tadinya kepribadian ada 2 bisa sembuh. Prosesnya seperti apa? Gampang? Susah? Ya prosesnya cuma puasa aja, Puasa lagi? puasa lagi. Lama itu? Lama. Tapi kalau di situ nggak puasanya puasa biasa, Yang ada di badan juga dibuang semua? dibuang. Ada prosesinya, ada ininya, praktekannya ada. 2001 kalau nggak salah 2001. Gak sayang di situ ya? Enggak, karena saya di situ takut, Mang. Karena saya takut. Akhirnya saya buang. Alhamdulillah bisa. Cuman satu yang sampai sekarang nggak bisa. Yaitu yang dikasih sama aki-aki bongkok itu. 3 barang tadi? 3 barang tadi. Masih nempel? Masih. Saya ke beberapa orang pintar juga kiai, mereka nggak sanggup. Karena setiap ditarik, si tongkat ini dicabut, atau si itik ini, apa namanya? Pecut dicabut, napas saya berhenti, Mang. Bener, saya nggak bohong, sumpah bener. Sampai sekarang masih ada nih? Sampai sekarang. Kalau yang bisa lihat? Kalau insya Allah kalau yang bisa lihat mungkin. Kelihatan ya? Kelihatan mungkin. Sampai terakhir baru kemarin-kemarin ini, kebetulan ponakan saya itu, acara apa namanya yang syukuran bayi itu. Kemudian di situ kan kumpul ustadz, akikah ya. Situ kan kumpul ustadz, kiai. Kebetulan ponakan saya ini pergaulannya luas, juga ada paranormal. Di situ saya konsultasi tuh sama beberapa orang. Akhirnya dicoba untuk dibersihkan. Ya seperti itu, bagi setiap ditarik, napas saya berhenti, Mang. Bisa meninggal kalau dilanjut ya? Ya bisa meninggal kayaknya. Ada fungsi atau efeknya sampai sekarang? Setelah bersih? Sebenarnya ada. Masih ada? Masih ada. Sekali-kali suka jalan juga sih. Apa itu kegunaannya, efeknya? Untuk ini, ya membantu orang, menyembuhkan. Oh jadi sampai saat ini bisa menyembuhkan, masih bisa? Bisa, cuman nggak setiap praktek bisa. Jadi kadang-kadang gitu loh. Jadi sudah dibuang semua, sudah bersih, tapi ternyata masih ada sisanya. Masih ada sisa. Dan kira-kira enak dulu waktu punya ilmu atau enak sekarang yang nggak pakai ilmu? Alhamdulillah enak sekarang, Mang. Jadi kepenasaran sudah puas ya? Sudah puas. Bahwa goib itu ada? Ada. Tapi tidak setiap orang bisa menerimanya. Bisa juga gagal ya menuntut Bisa ilmu aja. itu? Ya, menurut saya, seperti saya. Saya berhasil kan? Berhasil. Bisa melihat ayu, ya bisa ngobatin orang dan lain-lain. Orang lain mungkin bisa puluhan tahun baru berhasil ya? Baru berhasil. Saya singkat loh. Nggak sampai setahun. Oke. Buat mereka yang masih belum percaya gaib dan ingin menuntut ilmu seperti kisah inilah, kira-kira apa pesannya untuk mereka? Menurut saya gaib itu memang ada. Karena semua kehidupan ini sebenarnya gaib. Gaib itu antara ada dan tiada. Ya dengan kita taat kepada Allah itu juga sudah goib kan? Itu sudah gaib. Allah itu gaib. Ya, dengan keyakinan. Yang penting keyakinan kitanya yang kuat. Kang Garai, ini isinya ceritanya bagus sekali ya. Di bulan Ramadan ini cukup untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Jadi jangan macam-macam lah dengan goib ya. Jangan macam-macam. Artinya kalau memang mau ya teruskan. Teruskan. Dengan yang benar ya. Iya betul. Kalau nggak mau jangan lah. Jangan. Akibatnya berat juga tadi. Berat. Yang saya rasakan berat, Mang. Makanya saya sekarang pengen bersih seperti dulu. Ya, ibadah yang benar saja lah. Ibadah aja yang benar ya. Iya betul, Bang. Baik. Mudah-mudahan sobat semua puasanya tamat ya. Sampai 30 hari. Amin. Atur nuhun Kang Garai. Siap, Dan siap. sobat malam mencekam kita akan jumpa di video selanjutnya di bulan Ramadan ini. Akhir kata Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.